Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia diajukan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah teori belajar bahasa di semester 4 dan diampu oleh Ibu Sinta Rosalina SSMPD dalam program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan disusun oleh anggota kelompok yang pertama Yarika Septiana, yang kedua Jakiratul Mufida, yang ketiga Hani Handayani. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama, apa itu yang dimaksud Contextual Teaching and Learning atau CTL. Yang kedua, bagaimana Contextual Teaching and Learning membangun pemikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, bagaimana cara penerapan pembelajaran kontekstual dalam PBI. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Contextual Teaching and Learning atau CTL. Contextual Teaching and Learning atau CTL yaitu belajar dan mengajar berdasarkan pendekatan kontekstual, yaitu pembelajaran yang merujuk pada keseluruhan situasi, latar belakang, atau lingkungan yang berhubungan dengan diri pembelajar. Pembelajaran secara kontekstual tidak sekadar agar pembelajar memahami konsep-konsep teoretis, tetapi menjadikan pembelajar mampu menerima tanggung jawab atas keputusan dan perilaku sendiri. Yang kedua itu mampu menilai berbagai alternatif yang mungkin. Yang ketiga itu mampu membuat pilihan. Yang keempat mampu mengembangkan rencana. Yang kelima mampu mengembangkan analisis informasi. Yang keenam mampu menciptakan solusi. Dan yang ketujuh mampu menilai bukti-bukti secara kritis. Dengan berbagi kemampuan tersebut, CTL ingin membangun pikiran pembelajar sesuai dengan perkembangannya dan menempatkan diri pembelajar sebagai bagian tak terpisahkan dari situasi yang dialami dalam lingkungan sosialnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Selamat sore teman-teman, saya Yarika Septiana, NPM 1816310801139 akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Saya akan membahas Contextual Teaching and Learning atau CTL, membangun pemikir kritis dan kreatif. Pembelajaran berdasarkan pendekatan kontekstual bertujuan membangun pemikir-pemikir kritis. Pemikir kritis adalah pemikir yang mampu berpikir secara sistematis untuk menemukan kebenaran dengan mengevaluasi bukti-bukti, asumsi, logika, dan bahasa orang lain yang mendasari pernyataan orang lain tersebut. Adapun seorang pemikir kritis memiliki ciri penanda sebagai berikut. Yang pertama, ada mampu mengidentifikasi masalah. Untuk dapat mengidentifikasi fenomena sebagai suatu masalah membutuhkan pemikir kritis, bukan orang kritis. Nah, pemikir kritis akan mampu melihat fenomena yang memiliki kemungkinan untuk menjadi masalah dan fenomena yang benar-benar tetap sebagai gejala. Yang kedua, ada mampu menemukan sudut pandang. Setiap persoalan selalu bersifat multidimensional, artinya setiap persoalan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sekian banyak sudut pandang, hanya ada satu sudut pandang yang memberikan peluang untuk dapat dipakai sebagai titik bijak melihat alternatif pemecahan pada saat itu yang sesuai dengan konteks dan situasinya. Yang ketiga ada mampu mengajukan alasan. Setiap alternatif pemecahan masalah membutuhkan argumentasi mengapa alternatif pemecahan masalah tertentu dipilih dan mengapa bukan alternatif yang lain. Alasan-alasan itu hanya dapat dilihat oleh seorang pemikir kritis karena kemampuannya melihat banyak pilihan dan harus hanya memilih salah satu saja. Kemampuan melihat satu alternatif pemecahan masalah disertai dengan berbagai risiko jika alternatif lain yang harus dipilih. Yang keempat, ada mampu mengemukakan asumsi-asumsi. Untuk memecahkan masalah, seorang harus berawal dari asumsi atau berbagai dasar pemikiran yang mungkin dapat dikembangkan sebagai dasar teori untuk memecahkan masalah. Hal ini perlu dilakukan karena seorang pemikir kritis biasanya
berpikir mengenai sesuatu yang sebelumnya belum dilakukan oleh orang lain. Yang kelima, ada mampu menggunakan bahasa dengan jelas. Nah, seorang pemikir kritis mampu menggunakan bahasa efektif. Bahasa efektif yaitu bahasa yang kalimat-kalimatnya mampu mewakili secara tepat pikiran atau perasaan penulis dan sanggup menarik perhatian pembaca terhadap pokok masalah yang dibicarakan. Pemakaian bahasa disadari bukan sekedar memikirkan kaidah kebahasaan, tetapi yang jauh lebih penting adalah kaidah fungsi-fungsi komunikatif untuk mengemukakan maksud. Yang keenam, ada mampu mengemukakan bukti-bukti sebagai pendukung yang meyakinkan. Setiap pemikiran memerlukan bukti pendukung. Bukti pendukung dapat berupa data, contoh-contoh, ilustrasi yang dapat meyakinkan orang lain bahwa pemikiran yang dikemukakan memang benar. Yang ketujuh, mampu menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian akhir dari pemikiran yang yaitu maksud untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa seseorang telah sampai pada titik tertentu dalam membahas suatu pokok masalah. Hal ini menjadi penting karena seseorang memberikan informasi kepada orang lain jika ada yang tertarik untuk menindaklanjuti pemikirannya. Yang kedelapan, mampu melihat implikasi dari kesimpulan yang sudah diambil. Persoalan lain yang relevan dengan pokok masalah yang disimpulkan, seorang pemikir kritis tidak melihat hasil pemikirannya dengan sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan masalah yang dibicarakan, tetapi melihat lebih jauh ke depan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada masalah lain. Nah, CTA juga membangun pemikir kreatif. Nah, pemikir kreatif yang mampu mempraktikkan asosiasi dan imajinasi secara bebas dalam menemukan cara baru untuk menemukan pemecahan masalah. Adapun ciri penanda pemikir kreatif, yang pertama, selalu mengajukan pertanyaan. Yang kedua, mempertimbangkan informasi baru dan ide yang tidak lazim dengan pikiran terbuka. Yang ketiga, membangun keterkaitan. Yang keempat, menghubung-hubungkan berbagai hal dengan bebas. Yang kelima, menerapkan imajinasi pada setiap situasi untuk menghasilkan hal baru yang berbeda. Yang terakhir, mau mendengarkan intuisinya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Menerapkan pembelajaran kontekstual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Desain pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berdasarkan pendekatan CTL dirancang berdasarkan komponen-komponen pembelajaran pada umumnya. Desain pembelajaran secara kontekstual tersebut dapat dirancang dengan memperhatikan komponen pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ada pemilihan materi. Desain pembelajaran harus memilih materi yang tidak jauh dengan lingkungan hidup pembelajar. Materi ini dapat dikembangkan secara tematis. Lalu yang kedua ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran berdasarkan pendekatan CTL harus memberikan peluang kepada pembelajar untuk bekerja sama dengan pembelajar lain agar terjadi tukar-menukar gagasan atau diskusi untuk saling beradu argumen sehingga pembelajar terbiasa untuk menerima atau memberi sumbangan pikiran kepada orang lain. Yang ketiga, ada teknik pembelajaran. Pembelajaran dengan CTL dilaksanakan dengan teknik tertentu dengan memanfaatkan konteks alamiah sebagai cara untuk menggali kebenaran. Beberapa teknik yang dimaksud ada membentuk kelompok di antara pembelajar, lalu berbagi tugas di antara pembelajar, kemudian
saling membantu di antara pembelajar. Dan terakhir, saling memberi semangat agar sukses bersama. Yang keempat, ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah siasat yang harus dilakukan oleh pembelajar agar tujuan belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kelima, media pembelajaran. Desain pembelajaran dengan CTL harus memberikan peluang untuk memilih media yang memungkinkan digunakannya media pembelajaran sesuai dengan konteks dan situasi belajar-pembelajar. Lalu yang keenam, interaksi belajar-mengajar. Interaksi belajar-mengajar dengan CTL hendaknya memberikan kemungkinan kepada pembelajar untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran inkonvensional sehingga pemikiran kritis dan kreatif pembelajar dapat terakomodasi dengan baik. Yang terakhir ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar berdasarkan CTL disarankan menggunakan penilaian autentik. Artinya, penilaian dengan non-tes seperti portofolio, proyek, untuk kerja adalah bentuk penilaian yang tepat untuk pembelajaran berdasarkan pendekatan CTL. Simpulan. Contextual Teaching and Learning atau CTL atau belajar dan mengajar berdasarkan pendekatan kontekstual adalah pembelajaran yang merujuk pada keseluruhan situasi, latar belakang, atau lingkungan yang berhubungan dengan diri pembelajar. Pemikir kritis dengan orang kritis itu beda loh. Pemikir kritis itu bisa mengidentifikasi masalah namun juga memberi solusi, sedangkan orang kritis tidak mampu. Desain pembelajaran secara kontekstual dapat dirancang dengan memperhatikan komponen pembelajaran. Apa saja? Yang pertama ada pemilihan materi, lalu metode pembelajaran, teknik pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, interaksi belajar mengajar, dan terakhir penilaian hasil belajar.